Seberapa Injil mengubah hidup kita. Ya, kita seringkali nyanyi lagu sekolah minggu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Betul? Orang melihat Kristus dalam hidupmu? Shalom Bapak Ibu. Ya, semuanya baik? Nah, kalau baik bisa beri senyum kepada kiri kanannya. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bulan Agustus bagi gereja tahun ini kita coba mencanangkan namanya bulan keluarga. Karena kita menyadari satu kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini semua adalah keluarga. Ya, seringkali saya ngomong dalam bahasa Mandarin, kita ini ta chia ting, ya. Keluarga-keluarga berkumpul jadi satu keluarga besar, ya. Makanya tadi saya katakan coba lihat keluarganya, ya, kiri kanan, depan belakang, ya. Bapak Ibu, harus kita akui, tak kala keluarga-keluarga berkumpul kadang-kadang kita tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Betul? Bisa lihat belakangnya, tahu namanya? Kalau tahu nama, tahu dia tinggal di mana? Kita harus mengakui nama pun kadang kita tidak tahu, apalagi rumahnya. Tapi ironisnya seringkali kita menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Nah, Bapak Ibu melihat hal-hal seperti ini, kerinduan kami, ya, hamba Tuhan majelis dan tentunya juga kami membentuk panitia bulan keluarga, kita rindu. Tahun ini gereja kita sudah 96 tahun. Ada Bapak Ibu yang sudah datang ibadah 10, 20 bahkan lebih daripada itu, maksudnya 20 tahun. Tapi permisi bertanya, kalau kita lihat dua baris di belakang kita, kita kenal? Mungkin ada kita kenal, ada kita tidak tahu. Kita tidak kenal, ya. Kerinduan kita di dalam bulan keluarga ini kita boleh memperbaiki relasi kita. Jadi bukan hanya ingat datang duduk dengar doa dadah, ya. Tapi bagaimana betul-betul sebagai satu keluarga besar kita punya persekutuan yang indah. Nah, makanya Bapak Ibu katanya keluarga besar itu bisa bersekutu dimulai dari apa? Keluarga-keluarga kecil. Kalau keluarga-keluarga kecilnya kehangatannya baik, nah itu akan menolong keluarga-keluarga besar pada waktu berkumpul. Nah Bapak Ibu, makanya di dalam kerinduan kita di dalam bulan ini, supaya boleh terjadi pemulihan di tengah-tengah kita. Ada relasi yang lebih baik, hubungan yang lebih baik satu dengan yang lain. Nah relasi dalam kelompok yang besar akan baik itu dimulai dari kelompok-kelompok kecil, ya. Kalau kita ngomong dalam konteks gereja, keluarga-keluarga kumpul keluarga terlebih dahulu. Nah Bapak Ibu, di dalam bulan keluarga ini mulai minggu lalu kita sudah mulai membicarakan bagaimana untuk memulihkan keluarga-keluarga ini, mulai dari wanita, pasutri, ya. Kemudian kita hari Jumat kita juga lebih luas sedikit bagaimana memberi semangat yang baru bagi guru-guru, ya. Supaya ada juga hubungan yang baik, bagaimana membangun sekolah sebagai salah satu ladang penginjilan, ya. Kemudian kita juga malamnya menolong, ya, teman-teman di tengah-tengah masa yang sulit, ya, bagaimana bisnis dan juga perusahaan keluarga bagaimana, ya. Dan di hari hari Sabtu kemarin kita mengadakan satu acara untuk orang tua dan anak. Nah, nanti pada tanggal 17 ada acara Family Fun Day, ya, yang belum daftar silakan daftar secepatnya. Nah nanti minggu ini kita akan bicara tentunya komunitas bisa melakukan perannya atau berkumpul bersama, bersukacita bersama itu dimulai dari setiap pribadi merasa bahwa kita ini adalah bagian dari kelompok besar ini. Nah hari ini kita akan bicara gospel and myself. Nah minggu depan kita akan bicara kalau sudah pribadi sadar, diharapkan setiap keluarga-keluarga sadar. Agar setiap keluarga-keluarga memiliki relasi dan hubungan yang baik. Kemudian nanti kita akan lanjut, keluarga itu dimulai dari pasangan suami istri dulu. Kemudian nanti minggu ketiga kita akan ada acara bulan keluarga, hari orang tua. Yaitu bagaimana keluarga-keluarga perlu dipulihkan hubungannya. Dan nanti pada minggu terakhir kita akan membuat satu ibadah. Nanti akan dipastikan, ya, kami merencanakan ibadah tidak 2 kali di minggu keempat, tetapi kita akan adakan 1 kali sebagai satu keluarga besar yang kita sebut sebagai ibadah
intergenerasi. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita doakan dan mari kita alami kehadiran Tuhan kembali di tengah-tengah kita. Sebagai satu komunitas Kristen, sebagai satu Tajating, keluarga besar GKK Indonesia Jemaat Makassar. Coba lihat kiri kanannya, depan belakang, itu keluarga kita. Ya. Oke, nah hari ini kita mau belajar yang pertama. Kita perlu memahami who am I? Siapakah saya? Gospel and myself. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu bertanya kepada diri kita sendiri, sebenarnya siapa saya sebenarnya? Siapakah aku sebenarnya? Bapak Ibu pernah berpikir kenapa Bapak Ibu dilahirkan dalam satu keluarga yang seperti yang Bapak Ibu miliki hari ini? Bapak Ibu pernah memikirkan kenapa saya harus punya papa, punya mama seperti itu, punya saudara seperti itu. Bahkan mungkin Bapak Ibu kita pernah bertanya kenapa saya harus hadir dalam keluarga yang seperti ini. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah zaman yang seperti ini seringkali di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini, identitas diri atau siapa kita itu seringkali terasa kabur. Menurut para ahli, sadar atau tidak, sebenarnya banyak kita dipengaruhi siapa diri kita atau identitas diri kita dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama disebut zaman. Apa maksudnya Bapak Ibu? Jadi seseorang di dalam mencari identitas diri menurut para ahli, yang pertama seringkali orang menganggap dirinya adalah produk evolusi. Maksudnya apa? Yaitu sebagaimana evolusi makin lama makin berkembang, makin lama berkembang. Artinya begini Bapak Ibu, siapa saya itu tergantung perubahan zaman yang semakin sempurna. Sehingga dikatakan siapa saya hari ini bisa beda dengan kemarin. Bisa juga beda nanti dengan besok. Dan nilai hidup saya tatkala saya hidup sesuai dengan zaman atau produk evolusi ini, maka nilai hidup saya tergantung seberapa saya mengikuti mode, seberapa saya mengikuti zaman, sesuai zaman atau tidak, itu saya siapa. Kira-kira begitu, Bapak Ibu bisa mengerti? Jadi siapa saya itu tergantung perubahan zaman. Dulu saya begini, sekarang saya begini, mungkin besok saya bisa berubah. Jadi nilai hidup kita seringkali dikaitkan dengan perkembangan zaman. Kita ikut mode, kita ikut tren atau tidak. Kira-kira begitu. Yang kedua, dikatakan siapa saya itu sangat dipengaruhi dengan masyarakat atau lingkungan. Artinya Bapak Ibu, siapa saya tergantung lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitarku. Sehingga faktor-faktor seperti keluarga, pendidikan, budaya, pengalaman hidup, dan kondisi lingkungan fisik itu sangat berperan dalam membentuk saya. Banyak hal ya, masalah mode, masalah style kehidupan, masalah keberhargaan seringkali dikaitkan kalau lingkungan masyarakat menerima saya menjadi sama seperti itu. Kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu, namun di hadapan Allah kita memiliki identitas yang jauh lebih berharga dan mendalam, lebih bernilai daripada sekedar menurut zaman atau menurut lingkungan masyarakat di mana saya berada. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita mengenali lebih dalam atau menggali lebih dalam sebenarnya siapa saya di hadapan Allah di dalam terang Injil Yesus Kristus. Saya mengajak kita membaca beberapa ayat Alkitab. Kita baca sama-sama, jadi kita ingat, oh saya ini siapa. Pertama di dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama ayat 26 sampai 28. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap
di bumi. Kemudian yang kedua kita akan melihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini kita mau belajar satu kebenaran tentang Injil atau Gospel and myself atau Injil dan diriku. Saya kasih satu kalimat kunci. Injil dan diriku itu terhubung melalui kasih Kristus. Apa maksudnya? Nanti kita akan lihat. Bapak Ibu, yang pertama kita coba melihat apa itu Injil. Ya, Injil secara sederhana berarti kabar baik atau dalam bahasa Mandarinnya Hao Xiao Si, ya, Hao Xiao Si, good news. Good news tentang apa Bapak Ibu? Jadi Injil itu berbicara tentang suatu kabar baik, kabar sukacita, kabar bahagia. Apa maksudnya? Injil adalah berita tentang kasih Allah. Paulus di dalam Efesus mengatakan kasih Allah itu tinggi, dalam, luas dan lebar. Kayak kalau kita ingat lagu sekolah minggu. Ya, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Ya, kasih Allah yang begitu luar biasa itu, ya, menyelamatkan manusia yang berdosa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ingat, Injil bukan hanya sebuah doktrin. Injil bukan hanya sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang dihafal, bahkan sesuatu yang diperdebatkan. Tetapi Injil adalah sebuah transformasi yang mengubah orang yang belajar tentang Injil, yang mengubah hidup orang yang memperdebatkan tentang Injil, yang mengubah manusia yang hatinya kotor, yang hatinya hidupnya hancur, diubah menjadi hidup yang bernilai dan bermakna di dalam Kristus. Amin. Jadi Injil bukan sekedar doktrin, tapi Injil adalah sebuah transformasi yang mengubah kita. Bapak Ibu, sampai sini permisi bertanya, seberapa Injil mengubah hidup kita? Ya, kita seringkali nyanyi lagu sekolah minggu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Betul? Orang melihat Kristus dalam hidupmu? Ya, salah satunya tadi, ya kita diingatkan bagaimana datang ke rumah Tuhan katanya bahagia. Ya, tapi seringkali kita nyanyi lagu senang, kita nggak ikut senang ya. Lagu senang kita susah aja ya. Makanya orang bilang, kamu bilang ikut Tuhan senang, saya lihat mukamu susah terus. Kamu suruh saya ikut Tuhan, bagaimana saya ikut Tuhan? Ya, saya tidak ikut Tuhan susah, kamu tidak ikut Tuhan susah, terus bedanya apa? Kira-kira begitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kita mau belajar diriku. Who am I? Kalau kita lihat dalam kisah penciptaan, kita melihat di sini Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya? The image of God. Gambar dan rupa Allah ini berarti bahwa manusia diciptakan memiliki beberapa sifat-sifat ilahi. Misalnya kasih. Yang lain tidak punya kasih. Hanya manusia ciptaan Tuhan yang diberi kapasitas untuk mengasihi. Ya, makanya saya heran juga hari ini Bapak Ibu. Banyak orang mengasihi, ciptaan lain daripada manusia. Banyak orang lebih memilih mencintai binatang peliharaan daripada manusia yang ada. Saya juga bingung Bapak Ibu. Padahal Allah pada mulanya memerintahkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita. Kenapa bisa begitu? Ya tentu secara sederhana kita katakan dosa. Ya, oke. Dikatakan di sini Alkitab memberikan kepada kita menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Itu artinya Allah di dalam diri kita memiliki beberapa sifat ilahi termasuk mengasihi.
Ya, boleh mengasihi binatang, tapi seharusnya lebih mengasihi manusia. Ya, saya pernah mendapati ada satu peristiwa, ada satu orang, ya, dia lebih pilih hewan peliharaannya daripada anaknya. Saya kaget juga Bapak Ibu. Betul enggak? Mungkin saking jengkelnya sama anaknya ya. Tapi saudara, kita diingatkan kembali, Allah memberi kita kapasitas untuk mengasihi sesama kita. Ya. Kemudian dikatakan yang kedua, manusia memiliki sifat ilahi seperti kebenaran, hidup dalam kebenaran, mengatakan kebenaran. Tapi herannya manusia hari ini begitu mencintai ketidakbenaran, hidup dalam kebohongan. Ya. Kemudian dikatakan manusia pada mulanya diciptakan memiliki keadilan, kekudusan, kesetiaan, kecerdasan, kreativitas untuk terus memperbaharui dan terus memperbaharui kehidupannya. Tapi hari ini banyak orang hidup hanya menanti kematian, tidak lagi ada produktivitas, tidak ada menciptakan sesuatu yang berkreatif sehingga hidupnya menjadi begitu-begitu saja. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berelasi dengan Tuhan. Ya, saya sering kali diingatkan, ada seorang hamba Tuhan pernah berkata, banyak hal kita perlu antri sekarang. Ya, Bapak Ibu kalau pergi makan secara khusus, ya, kalau kita ada kesempatan pergi ke tempat makan yang sangat laris, banyak orang rela ngantri untuk makan. Ya, tapi kita Bapak Ibu, salah satu hal yang kita tidak perlu pernah antri, yaitu dalam kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Tapi berapa banyak orang menggunakan waktu untuk berelasi dengan Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dikatakan di sini kita diciptakan Allah untuk bisa berelasi. Gambar dan rupa Allah, hanya manusia yang diberi hak istimewa atau privilege oleh Tuhan untuk bisa bersekutu dengan Dia. Ciptaan yang lain tidak, hanya manusia. Ya, kemudian dikatakan dan punya kuasa atas segala ciptaan, bukan dikuasai oleh ciptaan lain. Ya, Bapak Ibu, banyak orang menggantungkan hidupnya dengan ciptaan lain. Ya, hidupnya bukan di tangan Tuhan tapi di ciptaan lain. Oh, kalau CEO ini nggak boleh ini, kalau ini nggak boleh ini, kalau ini nggak boleh ini. Ya, kita tidak lagi menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Suatu hari saya kaget, ada seorang, saya tahu aktivis, dia tanya kepada saya, Pak Alek, kalau hari ini baik nggak untuk buka ini? Waduh, buka usaha perlu cari hari baik. Mungkin dia lupa lagu sekolah minggu kali ya. Hari Senin harinya Tuhan, hari Selasa harinya, semua hari harinya Tuhan. Semua hari adalah hari yang baik. Kalau angka rumah 13 bagus enggak? Bagus. Kalau Bapak Ibu enggak mau boleh kasih saya ya. Oke. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Alkitab juga memberitahukan kepada kita siapa kita. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan ingat kita punya tujuan. Bapak Ibu hadir dalam keluarga seperti apapun pada hari ini, Tuhan punya tujuan di dalam hidupmu. Tanamkan itu. Ya, bukan berarti kita ini lahir dalam satu keluarga membawa sial bagi keluarga, enggak. Tuhan selalu punya rancangan yang baik. Justru di tengah-tengah mungkin kekacauan keluarga yang saudara alami, saudara miliki, Tuhan rindu kita menjadi alat di dalam tangannya. Amin. Dan saya mau bilang tidak ada keluarga yang sempurna. Saya pernah mendapati ada banyak keluarga yang perfect begitu waktu saya kunjung ke rumahnya. Ternyata ada satu anggota keluarganya yang cacat, yang tidak pernah ditunjukkan. Saya memberitahu kepada bapak itu bahwa Tuhan juga mengasihi dia. Sekalipun Tuhan izinkan dia lahir dalam kondisi yang tidak normal. Amin? Amin? Amin Bapak Ibu? Kita melihat kadang-kadang ada sesuatu yang jelek di dalam pandangan kita, tapi sadarlah Bapak Ibu, justru melalui hal-hal yang tidak baik itu yang menurut pandangan kita, Tuhan merancangkan sesuatu yang baik di dalamnya. Amin. Banyak orang bilang begini, kita makin mengerti, memahami apa artinya kebahagiaan kalau kita pernah mengalami apa artinya kesedihan. Betul? Kita akan lebih boleh menikmati hidup ini kalau kita pernah mengalami apa artinya kepahitan hidup. Kita akan betul-betul menghargai kesuksesan tatkala kita pernah mengalami kegagalan. Nah, Roma 8 ayat 28 bilang apa? Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam
segala sesuatu. Termasuk hal yang menyenangkan, juga hal yang tidak menyenangkan. Untuk apa Bapak Ibu? Mendatangkan sesuatu yang baik. Oke. Nah, kita punya tujuan hidup. Allah menciptakan kita dengan tujuan yang mulia. Dia ingin kita hidup dalam hubungan yang erat dengannya dan mengalami kasih-Nya yang sempurna. Dia juga ingin kita menggunakan talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan untuk melayani orang lain, untuk melayani Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, namun dosa telah membuat semuanya itu jadi rusak. Citra diri atau gambar diri Allah yang baik itu karena dosa menjadi rusak. Dikatakan Bapak Ibu, namun dosa telah membuat kita terpisah dari kasih karunia Allah. Roma 3:23 mengatakan manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa menyebabkan kita berpusat bukan kepada Allah lagi, tetapi berpusat kepada diri kita sendiri. Dosa merusak kerinduan kita untuk bersekutu dengan Allah. Membuat kita jadi malas, membuat kita jadi enggan, membuat kita jadi jauh. Bahkan dosa itu menuduh kita. Kita tidak layak, kita tidak mampu, kita tidak baik di hadapannya. Dosa membuat manusia seringkali berpusat pada dirinya, melakukan kesalahan demi kesalahan, dan merasa tidak layak menerima kasih Allah. Bapak Ibu, dalam kondisi yang seperti itu, Alkitab memberitahukan kepada kita. Next, Injil menjawab kebutuhan diri. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Karena kasih-Nya yang begitu besar. Injil, berita baik itu diberitakan kepada manusia. Injil menawarkan jalan keluar. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Pengorbanannya memungkinkan kita untuk berelasi kembali dengan Allah. Manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus dipersatukan, diperdamaikan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Melalui iman kepada Kristus, kita yang bersalah di hadapan Tuhan dibenarkan karena Dia yang menanggung dosa itu menggantikan kita. Seharusnya kita yang dihukum, tetapi karena kasih Allah yang begitu luar biasa kepada kita, Dia rela menggantikan kita, menerima hukuman itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita dibenarkan dan segala dosa-dosa kita diampuni sehingga kita dipulihkan kembali. Yang kedua Bapak Ibu, Injil bukan hanya menawarkan jalan keluar, tapi Injil yang kita terima itu di dalam Kristus mentransformasi kehidupan kita. Kasih Kristus yang kita terima melalui Injil terus bekerja di dalam hidup kita. Ya, sehingga kita menyanyikan pujian mungkin sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Ya, jadi kita mengalami transformasi. Saya nggak tahu Bapak Ibu berapa tahun kita jadi orang Kristen. Berapa banyak hidup kita sudah diubah oleh Tuhan. Salah satu saudara bagi saya secara pribadi dulu kalau saya bicara lihat orang saya takut sekali. Tapi Tuhan mengubah hidup saya. Dikasih keberanian untuk melihat. Ya, salah satu lagi yang lain. Saudara, saya orangnya enggak pintar ngomong. Tapi sekarang kadang-kadang ada jemaat yang ya dengan spontan ngomong, "Pak, tadi khotbahnya terlalu panjang, Pak." Saudara, kita enggak bisa ngomong, kita enggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan mengubah hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu mengalami perubahan hidup itu? Harusnya ya. Kalau tidak kita rindu selesai dari khotbah ini. Berdoa sama Tuhan. Tuhan mengubah hidup kita. Injil mentransformasi kehidupan kita. Kasih Kristus yang kita terima melalui Injil terus bekerja di dalam hidup kita. Ingat, Injil mengubah hati kita. Berbicara tentang motivasi. Bukan hanya melakukan tindakan kasih, tapi apa motif di balik kita melakukan tindakan kasih itu. Injil mengubah hati kita. Hati yang kotor, hati yang najis.
Seperti saluran air dari sumbernya dibersihkan, supaya dia menghasilkan dan mengalirkan air yang bersih. Jadi orang Kristen kita sebagai yang telah berjumpa dengan Kristus secara pribadi akan diubah hatinya. Kemudian yang kedua, diubah pikirannya. Ya, pikirkanlah, Filipi 4 ayat 8, semua yang baik, semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, pikirkanlah semuanya itu. Ya, kemudian dikatakan dia akan mengubah perilaku kita. Makanya sebenarnya tidak benar kalau ada orang Kristen mengatakan dia mencintai Tuhan tapi dia masih terus-menerus hidup di dalam dosa. Sebenarnya tidak benar kalau ada orang Kristen mengatakan mencintai Tuhan tapi tidak pernah peduli dengan orang lain. Sebenarnya tidak benar kalau seorang mengatakan dia sungguh-sungguh Kristen tetapi hidupnya tidak pernah ada perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ingatlah Injil mentransformasi hidup kita. Dan di sini dikatakan Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dengan seturut dengan kehendak Allah. Meninggalkan kebiasaan lama. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yaitu bertumbuh dalam karakter-karakter Kristiani. Nah, nanti kita akan lihat lebih detail ya. Nah Bapak Ibu, apa yang kita boleh simpulkan dari hal ini? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di mata Allah kita adalah ciptaan yang berharga dan dikasihi. Dia memiliki rencana yang luar biasa untuk kita. Dan dia ingin kita menjalani hidup yang penuh dengan makna dan tujuan. Bapak Ibu boleh kasih tahu kiri kanannya? Ya, kalau itu suamimu atau istrimu, engkau adalah ciptaan. Suamiku, engkau adalah ciptaan yang berharga dan dikasih oleh Allah. Kasih tahu coba. Silakan. Silakan kasih tahu kiri kanannya. Jangan malu dong. Katanya keluarga Allah. Suami istri lagi enggak apa-apa, silakan ya. Boleh kasih tahu kiri kanannya. Kalau sama anak, engkau anak yang berharga dan dicintai oleh Tuhan. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita belajar? Gospel and myself. Melalui gospel itu kita diingatkan, kita ini penting, kita ini berharga. Amin. Jangan lagi kita menyia-nyiakan hidup kita. Ya, seringkali kita dengar orang bilang, jangan hanya hidup untuk menanti kematian. Ada banyak hal yang kita boleh kerjakan. Nanti saya akan bagikan beberapa hal-hal praktis yang kita boleh lakukan. Ya. Yang kedua, 1, 2, 3. Melalui iman kepada Yesus Kristus, kita dapat menerima pengampunan dosa dan memiliki hubungan yang baru dengan Allah. Dan yang ketiga, kita dapat dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang memberi kita kekuatan untuk hidup dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Amin. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat kalau kita sudah sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang begitu berharga dan bernilai. Ya, seringkali orang ngomong kita hidup cuma satu kali. Betul? Tapi kita bersyukur orang Kristen kita hidup bukan hanya sekali tapi lebih daripada itu. Setelah kita mati kita hidup kembali di dalam kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Amin. Nah, oke, kita lihat kalau kita sudah menyadari bahwa hidup kita berharga dan bernilai. Nah, sekarang bagaimana kita menjalani hidup kita yang berharga dan bernilai itu? Hari ini saya akan memberikan beberapa tips untuk kita boleh lakukan. Ya, sebagai anak-anak Allah yang diciptakan menurut gambar dan diselamatkan melalui pengorbanan Kristus, kita dipanggil untuk hidup kudus. Apa artinya kudus? Hubungan yang benar dengan Tuhan dan hubungan yang benar dengan sesama. Jadi ingat kalau bilang cinta Tuhan terus benci istri atau suami itu omong kosong. Betul? Kalau bilang Tuhan aku begitu mencintai engkau, lihat tetangganya menjengkelkan. Karena itu omong kosong. Ya. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau hidup kudus itu artinya hubungan yang benar dengan Tuhan, jangan cuma gitu doang, harus hubungan yang benar dengan sesama. Apa artinya hidup kudus? Hidup kudus juga bisa berarti berbeda dengan dunia ini. Ya. Roma 12 mengatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini menganggap dirinya bernilai, ya tadi kita lihat ada dua, masyarakat dan zaman, kita bukan.
Kita bernilai karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apalagi kita ditegaskan melalui Injil bahwa kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia menjadi hidup yang bernilai dan berharga di dalam Kristus, ya. Kita dipanggil hidup kudus, jangan serupa dengan dunia ini, dan ingat tujuan hidup kita di dunia apa? Memuliakan Tuhan. Ya, sederhananya seorang hamba Tuhan pernah ditanya sama anaknya, Papa, bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan? Ya, sederhananya dia ngomong gini, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Apapun yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Kira-kira sederhananya, waktu kita datang ibadah, kita selesai ibadah, kita mengimajinasi gereja kita ada di padang, anggaplah di samping kiri kanan ini padang rumput ya. Terus kita lihat ke langit. Waktu kita lihat ke langit, kira-kira waktu selesai ibadah, terus Tuhan lihat kita lihat Tuhan begini kita ibadah atau begini? Ya, itu salah satunya. Waktu kita kerja, temanin anak, belajar ya. Waktu kita selesai belajar sama anak, kita lihat Tuhan begini atau begini. Waktu kita kerja di kantor ya. Selesai kita kerja, kita coba berimajinasi, kita lihat ke langit, Tuhan begini atau begini. Termasuk saya Bapak Ibu ya. Hamba Tuhan itu ngomong sama anaknya. Selesai Papa khotbah, Papa coba lihat ke langit. Tuhan begini atau begini. Saudara, apakah selama ini Tuhan melihat hidup kita? Cara kita memperlakukan orang, cara kita menjalani hidup kita setiap hari. Tuhan begini atau begini? Kiranya Tuhan menolong kita. Seharusnya Tuhan begini, bukan begini. Ya, oke. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Nah, saya akan mengajak kita beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu, cara menghidupi status dan panggilan kita di dalam panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus. Yang pertama, mari kita belajar memahami identitas diri kita. Yang pertama, sadarlah bahwa kita adalah anak-anak Allah yang diadopsi oleh kasih karunia Kristus. Ini berarti kita memiliki nilai dan harga diri yang tak ternilai di mata Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan begitu menghargai dirimu, atas dasar apa kamu tidak menghargai dirimu sendiri? Atas dasar apa nilai dirimu ditentukan oleh orang lain? Kalau Tuhan begitu menghargai dan menilai dirimu begitu berarti di hadapannya, atas dasar apa kita menganggap remeh terhadap diri kita? Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan kita adalah, di sini dikatakan kita adalah apa? Kita memiliki warisan baru, ya. Pertama, memahami identitas diri, ada anak-anak Allah, kita punya warisan baru. Warisan baru itu apa? Kita memiliki warisan baru di dalam Kristus yang membebaskan kita dari dosa. Jangan lagi terus-menerus dirimu diperbudak oleh dosa. Jangan lagi membiarkan dirimu terus-menerus diikat oleh dosa. Ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita tinggalkan. Jangan terus-menerus membiarkan dirimu diperbudak oleh dosa itu. Kita punya warisan baru, ada kekuatan dalam Kristus. Bukan hanya menjamin hidup kita di dunia ini, tetapi warisan baru itu juga menyangkut warisan hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Ya, minggu yang lalu kita diingatkan ya, hari ini aneh-aneh ada orang jual kapling di surga, enggak perlu itu ya. Hanya melalui Kristus. Saudara tidak perlu beli, sudah disediakan oleh Tuhan di dalam kasih dan anugerahnya. Amin. Amin. Ya. Yang ketiga, ada Roh Kudus. Ingat, ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang Immanuel itu, yang selalu mendampingi, memberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan bimbingan bagi kita untuk menjalani hidup kita sebagai anak-anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menjalani panggilan hidup kita selain kita memahami identitas diri kita. Kedua, kita perlu mengenali apa yang menjadi panggilan ilahi dalam diri kita. Setiap kita memiliki tujuan hidup yang unik yang Tuhan berikan. Salah satunya kita hadir dalam keluarga seperti apa, Tuhan punya tujuan. Ada maksud Tuhan di baliknya. Berdoalah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya lakukan melalui keluarga seperti ini. Kita punya tujuan unik masing-masing yang Tuhan ingin kita lakukan. Kedua, Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia dan talenta. Mari kita gunakan karunia dan talenta yang diberikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani orang lain, dan memajukan kerajaan Allah
Makanya seringkali banyak jemaat tanya, kalau pelayanan itu apa harus di gereja? Ya tidak juga, tapi kalau semua pikirannya tidak di gereja, tidak ada orang pelayanan di gereja, bukan itu maksudnya. Tapi kalau kita punya dikasih kesempatan melayani di luar gereja, misalnya jadi RT, jadi RW, kenapa kita tidak ambil kesempatan itu untuk memperluas kerajaan Allah, untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah masyarakat, di marketplace. Saudara punya panggilan sebagai mahasiswa, sebagai siswa, bagaimana kita menyatakan identitas kita orang Kristen, panggilan kita di tengah-tengah masyarakat untuk menyatakan Kristus melalui hidup kita. Kemudian panggilan itu juga mengingatkan kepada kita, kita dipanggil oleh Tuhan memberi pengaruh positif. Berusahalah untuk menjadi teladan bagi orang lain, ya. Berikan warisan-warisan yang baik tatkala kita menjadi seorang pemimpin di perusahaan, di masyarakat. Berikan teladan yang baik. Kita hadir dimanapun, ya, Bapak Ibu yang mungkin ada yang di pasar, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi buka toko dan sebagainya. Berikan dampak yang baik di dalam seluruh kehidupan kita. Nyatakan Kristus. Sikap kita terhadap karyawan, bagaimana kita memanage, mengelola. Kita rindu agar tempat pekerjaan kita adalah ladang pelayanan kita. Menyatakan Kristus di dalamnya, memberikan pengaruh yang positif dimanapun kita berada. Jangan sampai kita justru memberi pengaruh yang negatif di dalam kehidupan kita. Oke, yang ketiga, dalam rangka kita menghidupi panggilan kita yang telah menerima kasih karunia Tuhan, yaitu bagaimana kita menghidupkan atau menghidupi nilai-nilai Kristen di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Yang pertama, kasih. Kasih adalah inti dari iman Kristen. Mari kita menunjukkan kasih kepada Tuhan, diri sendiri dan orang lain dengan benar dan tepat. Kasih bukan sekedar teori. Kasih bukan sekedar sesuatu yang diperdebatkan. Kasih adalah sesuatu yang perlu dibuktikan, perlu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Kedua, keadilan. Berdirilah untuk apa yang benar dan perjuangkan keadilan bagi mereka yang tertindas. Jangan masa bodoh dengan mereka yang tertindas. Ya, saya seringkali mengingatkan diri saya, kalau kita benar-benar punya kasih, harusnya waktu kita lihat orang menderita kita tergerak. Jangan sampai kita sudah mati rasa. Ya. Mari saya mengajak kita, kalau kita lihat di masa hidup kita ini banyak orang yang mengalami kesulitan. Tidak usah tunggu pergi Ethiopia mengabarkan Injil, menolong orang yang susah, tidak usah tunggu bencana alam. Coba kita lihat setiap hari. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami kesulitan, kesusahan. Berapa hati kita tergerak. Tidak usah besar-besar 1000 bungkus, 100 bungkus. Kita mulai dengan 1-2 bungkus kepada orang-orang yang kita lihat di sekeliling kita. Menyatakan kasih. Atau kalau beli barang jangan terlalu banyak tawar. Nah, kalau pergi pasar sudah tawar sampai mentok, sampai dia tidak mau mi lagi. Kalau tidak mau pergi mi, baru sesudah itu kita ambil, sudah tawar, sudah sampai mentok. Begitu mau ambil 1 ekor lagi. Habis itu kalungnya kita salib lagi, saudara. Mari kita belajar, ya. Mari kita menolong, belajar. Apakah gaji yang kita berikan untuk karyawan kita udah pantas? Adil enggak? Apa yang kita kasih kepada orang yang melakukan sesuatu bagi kita udah pantas? Nah, itu kira-kira hal praktis yang kita bisa lakukan. Oke, keadilan. Kemudian dikatakan kita menghidupi nilai-nilai Kristen tentang kejujuran. Kejujuran adalah hidup yang integritas, apa adanya. Waktu tidak punya jabatan begitu, sudah punya jabatan juga begitu. Di gereja begitu, di rumah begitu, di sekolah begitu, semua sama. Saudara, banyak orang hidup di gereja berbeda, beradaptasi seperti bunglon. Nanti di sekolah berbeda, nanti di begini berbeda. Enggak usah, saudara. Kita dipanggil untuk hidup dalam kejujuran. Apa adanya. Integrity of life, integritas. Integritas juga bisa berarti bukan hanya apa adanya. Apa yang kita ngomong dan yang kita lakukan itu sama. Saudara, kadang-kadang, makanya tadi ya kita diingatkan, ayo nyanyi dengan penuh sukacita. Makanya Bapak Ibu tidak heran kalau kita suruh misalnya ya,
Kita seringkali suruh anak kita rajin beribadah, kita sendiri ibadahnya Senin Kemis. Kita suruh anak-anak menyanyi dengan penuh sukacita, kita orang tua menyanyinya tidak ada sukacita. Bagaimana bisa Bapak Ibu? Hidup itu perlu kejujuran, integritas, katakan kebenaran dalam segala situasi. Yang keempat, selanjutnya ada pengampunan. Saya pernah dengar seorang aktivis gereja sudah pelayanan bertahun-tahun berkata, saya setiap kali lihat dia saya mau muntah. Setiap kali saya lihat dia saya pokoknya gimana ya. Bapak Ibu, bagaimana mungkin? Tuhan sudah mengampuni kita, masa kita tidak bisa ampuni dia? Betul? Mari kita belajar memberikan pengampunan. Ampuni orang lain sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Ampuni istri kita, ampuni suami kita, ampuni anak kita, ampuni orang tua kita. Mungkin kata-katanya itu loh, menyakitkan, sakitnya tuh di sini, Pak. Setiap kali dengar suaranya, aduh hancur hatiku. Saudara, mari kita belajar. Kalau Tuhan sudah mengampuni, mari kita berikan pengampunan itu. Amin. Kemudian dikatakan syukur. Nah ini Bapak Ibu, ya mari kita belajar hidup selalu bersyukur. Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel tiap hari. Kenapa Bapak Ibu saya sering kali kalau naik ngomong, berikan senyum untuk apa Bapak Ibu? Ya, nanti kalau kita tinggalkan gereja, ingat tukang becak, tukang jualan di depan gereja itu lihat kita, keluar gereja senang atau enggak? Saudara, ada beberapa kesaksian yang saya dengar, banyak orang-orang yang agama seberang, waktu melihat orang Kristen keluar dari gereja juga dalam kedukaan, ada hati yang penuh pengharapan, mereka tertarik. Apa sih yang membuat mereka begitu? Kita sama-sama susah, tapi apa yang membuat dia bisa tetap bersuka cita, bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan kasih? Nah, orang akan tertarik. Kenapa? Kita sudah mengalami kasih Kristus. Amin. Ya, oke, yang keempat. Nah, kalau kita sudah mengalami itu semua, yang keempat kita perlu melibatkan diri dalam komunitas Kristen. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kita harus membagikan kebaikan Tuhan itu melalui apa? Komunitas Kristen yang ada. Gereja, bergabunglah dengan gereja, komunitas Kristen yang sehat dan suportif, di mana kita dapat bertumbuh dalam iman dan terhubung dengan orang Kristen lain. Jadi tempat kita mempraktekkan firman Tuhan jangan tunggu di luar, mulai dari gereja. Makanya tidak heran banyak orang Kristen tidak mempraktekkan firman Tuhan karena sesama di dalam keluarga, sesama orang Kristen lagi kita tidak mempraktekkan. Bagaimana mungkin kita bisa praktekkan sama orang lain? Betul? Betul enggak? Kan yang penting orang yang tidak percaya tahu. Bagaimana mungkin? Mungkin kita punya motivasi tidak murni, kita melakukan itu supaya dipuji-puji orang. Betul enggak? Sebab itu saya juga mengingatkan ya, gereja-gereja terus mengumandangkan ya, mereka yang masih ibadah online sebaiknya jangan online lagi, ragawi, kecuali kalau alasan kesehatan. Kita orang Kristen diciptakan untuk bersekutu, bukan untuk sendiri. Ya. Di satu sisi kemajuan teknologi membawa dampak yang positif, tapi dampak negatif juga ada, membuat banyak orang tidak mau bersekutu, tidak mau ke gereja secara ragawi. Tapi kita bersyukur kalau saya lihat-lihat ya, jemaat kita ini kira-kira sudah 90 sekian persen udah balik, tapi masih ada juga yang belum balik. Ya diharapkan semuanya boleh balik kembali. Ini adalah rumah kita. Amin. Ya. Oke. Selanjutnya di dalam komunitas itu kita pelayanan ya. Sesudah kita masuk ke dalam gereja, mari kita berpartisipasi. Partisipasi dalam pelayanan gereja dan temukan cara untuk menggunakan karunia yang Tuhan kasih untuk melayani sesama kita. Makanya saya sering kali ngomong di dalam gereja ini semua adalah pelayan. Ya, jangan ada yang jadi penonton. Makanya dalam ibadah kenapa saya ajak Bapak Ibu untuk baca, karena kita bukan sedang menonton show. Kita sedang terlibat dalam satu pelayanan, satu penyembahan kepada Tuhan. Kita semua adalah pelaku-pelakunya. Yang menjadi penonton itu Tuhan. Ya, seorang teolog mengatakan dalam satu ibadah yang benar di hadapan Tuhan adalah semua jemaat termasuk hamba Tuhan dan pelayan mimbar maupun di bawah mimbar, kita semua adalah pemain dan yang menjadi penonton adalah Allah. Ya. Nah, dikatakan apa? Mari kita
terjun dalam pelayanan. Kemudian persekutuan, bangunlah hubungan yang kuat dengan orang Kristen lain, saling mendukung dalam perjalanan iman kita. Salah satu kenapa saya sering mendorong Bapak Ibu, ayo kalau pulang jangan langsung pulang, salaman minimal 10 orang. Sebisa mungkin jalin relasi. Kita tidak mungkin hidup seorang diri, ini bukan di hutan, ini di tengah-tengah masyarakat yang kita perlu bersosialisasi. Sebagai satu keluarga besar kita perlu saling mengenal, saling menguatkan, saling menopang. Amin. Bapak Ibu kalau pergi satu tempat kita bisa kenal orang, bisa saling menyapa, itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalau kita datang duduk pulang, kita tidak mengalami persekutuan yang indah. Oke, nah sekarang yang kelima, yang terakhir ya, berkembang dalam iman. Bagaimana caranya kita berkembang dalam iman? Yaitu kita perlu bertumbuh, yaitu pertama baca Alkitab. Bacalah Alkitab setiap hari untuk mempelajari firman Tuhan dan mendapatkan hikmat dan bimbingan untuk hidup kita. Ya, baca Alkitab. Yang kedua berdoa. Berdoalah bersama kepada Tuhan secara teratur dan dengarkan apa yang Dia katakan kepada kita. Gereja kita mencoba mengajak kita bersama-sama bersekutu dalam doa. Hari ini yang hadir setiap minggu 800 sampai 800 lebih, yang datang kebaktian doa masih 50-an lebih, artinya belum sampai 10%. Jadi saya harapkan Bapak Ibu, mari kita sama-sama bersekutu bersama di dalam doa. Ya, saya tertarik sekali dengan satu gereja yang saya pernah ingat ya, yang hadir kebaktian itu kira-kira cuma berapa ratus, tapi saya kaget, doa malamnya itu bisa ribuan orang yang datang. Saya berdoa, Tuhan kapan gerejaku bisa begitu? Ya, waktu itu saya masih remaja kah pemuda. Saya ingat di Makassar itu Bapak Ibu. Saya pernah hadir satu ibadah di Surabaya pas pelayanan. Saya menggantikan seorang hamba Tuhan. Dia katakan, Pak yang hadirin kira-kira 100 lebih. Saya kaget Bapak Ibu. Doa malam jam 9 sampai jam 12 malam yang hadir itu 1000 lebih. Itu pertama kali saya khotbah di depan 1000 orang sampai saya gemetar. Dan khotbahnya mulai di atas jam 11 malam. Bapak Ibu bisa bayangkan. Tapi Bapak Ibu saya melihat bagaimana kerinduan orang untuk berdoa, bersekutu di dalam doa. Ya, kemudian ada ibadah rutin ya. Hadiri kebaktian secara rutin dan teratur untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Kita sedang mengupayakan gereja kita menggalakkan supaya kita semua bisa bertumbuh melalui satu proses yang namanya pemuridan. Menjadi murid Kristus ya. Bagaimana kita mencari mentor, pembimbing rohani yang dapat membantu kita untuk bertumbuh dalam iman. Dan yang terakhir dikatakan kelompok pemahaman Alkitab. Bergabung dengan pemahaman Alkitab untuk mempelajari Alkitab dengan baik. Kita sedang merancangkan tahun-tahun ke depan ini kita akan buka kelas-kelas untuk kita lebih bertumbuh di dalam pemahaman iman kita. Jadi tolong doakan. Kalau Bapak Ibu pernah ingat kita sering mendoakan tim roadmap, kita sedang menyusun kurikulum bagaimana jemaat boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Doakan dan kalau Tuhan kasih kesempatan ikutlah kelas-kelas itu. Amin. Supaya kita sama-sama bertumbuh. Sebagai penutup kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sambil kita berdiri. Ayo. 1, 2, 3. Injil bukan sekedar cerita, melainkan berita yang dapat mengubah hidup kita. Melalui iman kepada Yesus Kristus kita dibebaskan dari dosa, diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki hubungan yang spesial dengan Allah. Mari kita hidup seturut dengan Injil dan biarkan kasih Kristus terpancar melalui hidup kita. Yang kedua, menghidupi status dan panggilan kita sebagai anak-anak Allah adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Ini bukan mencapai kesempurnaan, tetapi tentang terus bertumbuh dalam iman kita dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam anugerah dan kekuatan Kristus.